Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walladhi yubtilu as-salata ahada asyara syai'a. Ya, sampai situ kan? Wal hadatsu halaman berapa itu? Halaman 18 baris kedua. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini diberi nikmat bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, sambil kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sampai pada bacaan kita tentang walladzi yubtilus shalah, hal-hal yang membatalkan salat, ahada asyara syai'an, ada 11 perkara. Yang pertama al-kalamul amdu, sudah kita baca kemarin. Al-kalamul amdu yaitu berbicara dengan sengaja, itu membatalkan sholat. Wal amalul katsiru al mutawali, yang kedua yaitu pekerjaan atau bergerak yang banyak, al mutawali berturut-turut. Yang disebut banyak itu 3 kali. Jadi 3 kali berturut-turut bergerak, bukan pada gerakan sholat, dan bergeraknya dengan anggota tubuh besar. Anggota tubuh besar itu kepala, badan, tangan, kaki. Kalau jari jemari bukan anggota besar, kuping bukan anggota besar, hidung bukan anggota besar, termasuk mata itu bukan anggota besar. Jadi kalau ada orang ngelirik kanan kiri itu sholatnya tidak batal, ya cuman kurang pahalanya begitu. Nilai pahalanya sangat berkurang, sebab itu termasuk sesuatu yang dibenci di dalam sholat. Wal amalul katsir mutawali. Nah, yang ketiga nih kita baca, yang ketiga yang batalin sholat, wal hadatsu, yaitu berhadas. Berhadas itu maksudnya toharohnya hilang karena dia melakukan sesuatu yang membuatnya berhadas. Apa bedanya hadas sama najis? Kalau hadas kagak ada wujudnya. Hadas itu status diri setelah melakukan hal-hal yang membuatnya berhadas. Tapi kalau najis itu barang konkret, ada barangnya, bisa dilihat, bisa dipegang, boleh kalau mau dirasain juga, itu najis. Iya, gitu. Jadi kalau najis itu benda konkret, ada barangnya, sedangkan hadas itu sesuatu yang abstrak. Karena dia status diri yang nempel pada seseorang setelah melakukan penyebab hadas. Apa penyebab hadas? Kalau yang hadas kecil keluar sesuatu dari kemaluan, depan atau belakang, baik itu cairan atau angin begitu. Jadi kalau lagi sholat dia kentut, batal sholatnya.
sebab dia berhadas dengan kentutnya. Biar kentutnya kagak ada suaranya, tetap berhadas tuh namanya. Gitu. Termasuk apa? Cepirit, wah cepirit. Itu juga sama itu. Ya, kalau ada begitu. Cuman memang dikecualikan, kan ada di antara kita yang namanya beser. Baik itu beser kencing atau besernya pup, ya. Jadi beberapa orang tua nih, mohon maaf, ada sebahagian orang tua yang sudah tidak bisa mengontrol buang hadasnya, gitu. Tapi tetap wajib sholat. Orang masih berakal kan ya, masih berakal mah wajib sholat. Cuman kadang-kadang itu gara-gara umurnya susah untuk mengontrol. Begitu. Kalau setiap buang air kudu nyuci, wudu lagi, kan repot tuh, kagak jadi tuh sholat itu. Gitu. Maka orang kayak gini ini namanya salis. Salis tuh kalau bahasa Indonesianya beser. Salisil baul, orang beser kencing. Salisil ghaid, orang beser buang air besar. Ada apa namanya salisil fusa, orang beser kentut. Jadi kentut beser gitu. Kagak di mana kagak gimana, kentut aja gitu. Nah, orang yang kayak gini gimana Ustaz? Nah, orang yang kayak gini dikecualikan. Cuman orang begini ini sholatnya juga ada aturan tersendiri. Kalau dia tahu dia beser, maka sebelum sholat dia harus bersihkan badannya. Maksudnya bersihkan kemaluannya. Kemudian kemaluannya itu disumpel. Tergantung nih besernya apa nih? Beser kencing apa beser apa namanya belakang? Disumpel. Kalau di kitab sih disumpel tuh lubangnya begitu. Cuman sekarang kalau disumpel lubangnya kata dokter kagak boleh. Apalagi orang tua gitu. Ya udah kalau gitu pakai ini dah, pakai pampers gitu. Beres pakai pampers. Nah, orang kayak gini pakai pampersnya jangan Johor jam 12 nih, dia pakai pampers jam 11:30. Jangan. Pakai pampersnya kalau udah masuk waktu sholat. Jadi udah masuk waktu sholat nih, pakai pampers, bersihin dulu, pakai pampers, wudu dah. Itu. Habis wudu, jangan kongko lagi, langsung sholat. Nanti di dalam sholat dia kencing, dia buang air besar, nggak ada masalah. Sebab emang orang ini salis, orang ini beser. Syaratnya tadi jangan berwudu kecuali kalau sudah masuk waktunya. Selesai berwudu kagak boleh kongko lagi, harus langsung sholat. Kalau dia berjamaah harus langsung buru-buru ke masjid, begitu. Kemudian setelah selesai sholat maka wudunya batal, otomatis jadi batal. Jadi satu kali wudu hanya berlaku untuk satu kali sholat. Begitu. Nanti sore begitu lagi. Dia wudu kalau udah masuk waktunya. Bersihin dulu itunya. Jadi kagak usah apa namanya ketika sholat nggak usah dipikirin ini keluar apa enggak. Itu salisil baul, nggak ada masalah. Dimaafkan. Begitu. Jadi biarpun dia kentut, biarpun dia ini nggak ada masalah. Tapi kalau selesai sholat fardu, dia mau apa namanya? Mau sholat sunnah boleh. Kalau sholat sunnah mah kagak ada batasnya. Dia mau sholat sunnah berapa rakaat. Cuman kalau sholat fardu orang model kayak gini itu cuman satu kali aja, gitu. Cuman satu kali. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya begini. Kalau nanti dia jamak sholat zuhur asar begitu, ya dia sholat lagi. Dia wudu lagi, gitu. Jadi satu kali wudu nih zuhur. Kemudian wudu lagi, baru kemudian asar, begitu. Wudunya nggak usah jauh-jauh ke kamar mandi, wudu di tempat aja, pakai semprotan, disemprot. Dulu saya punya orang tua, mertua itu apa namanya almarhum, udah nggak bisa jalan, pakai pampers, ngomong kagak ada suaranya, gitu. Matanya doang kiri kanan. Jadi setiap hari kita wuduin. Diajak jalan kemana kita dorong, kita semprotin aja. Jadi botol aqua kita bolongin,
Semprot dah, semprot mukanya kita basuh, beres muka tangan basuh gitu. Jadi kagak usah ke kamar mandi gitu, repot, kesian orang tua. Di rumah juga begitu, di rumah tiduran di mana, di kasur, kita wudhu, kita semprot, kita sholat di depannya, dia jadi makmum gitu, kita kerasin suaranya, jadi gitu. Jadi apa namanya, orang yang salis apa beser itu dimaafkan. Cuman tadi tuh konsekuensinya tuh. Jadi wudhunya kagak bisa nyimpen, sekali wudhu udah satu kali sholat beres gitu. Itu yang ketiga yang batalin sholat, hadas. Jadi hadas tuh keluar sesuatu dari kemaluan. Apalagi yang kedua tuh tidur. Itu tidur juga termasuk hadas. Makanya kalau ini orang sholat Jumat tuh banyak tuh yang kagak Jumatan tuh pada batal wudhunya orang khutbah Jumat dia tidur gitu. Tapi katanya tidur, kalau tidurnya duduk nggak batalin wudhu. Kalau tidurnya duduk yang apa namanya pantatnya menempel tanah itu nggak batal. Tapi kalau dia awalnya sih duduk, cuman lama-lama jadi sujud tidur dia. Nunduk kebuka pantatnya. Jadi ada tidur yang tidak batal, itu tidur yang al-qaidu al-mutamakkinu maq'adahu 'alal ard. Orang yang nempelin pantatnya di atas tanah. Kenapa yang pantatnya nempel di atas tanah nggak batal, Ustaz? Kalau pantatnya tidak nempel tanah jadi batal wudunya kalau dia tidur. Sebab kata Nabi, yang namanya mata nih, kata Nabi, mata ini penutupnya dubur. Kalau matanya melek kebuka, duburnya ketutup. Tapi kalau matanya ketutup, duburnya kebuka. Jadi maksudnya kalau mata kita kebuka, dubur kita bisa kontrol, kita bisa tahan. Tapi kalau mata kita nutup merem, dubur nggak bisa terkontrol, maka kebuka. Karena dia kebuka, kemungkinan ada yang keluar, begitu kan ya. Ya kita juga kalau malam nih tidur ya, kagak usah malam jam 10 sama pagi jam 4:30 kan kamar aromanya beda itu, gitu. Iya, malam jam 10 masih wangi Stella kan, gitu. Iya, pagi-pagi jam 4:30 jam 5 udah beda baunya itu, ada yang keluar. Nah, karena posisi tidur itu membuat dubur terbuka, maka kemungkinan keluarnya sangat tinggi. Gimana biar nggak ada kemungkinan keluar? Tempelin di atas tanah, rapetin tuh supaya dubur nggak bisa ngeluarin sesuatu. Emang benar kalau dubur ditempel ke tanah itu maksudnya bukan cuma ke tanah, asal dia rapet aja begitu. Walaupun di bangku, di aman aja, itu emang dia nggak bisa kentut itu. Buktinya kan kalau orang lagi di motor, pas lagi lampu merah tuh ada tuh yang geser gini tuh gitu. Oh, geser. Iya, itu kayak geser gitu mau ngapain kira-kira tuh? Iya, mau kentut itu susah. Ya duduk begini kentut tuh susah. Jadi geser gini tuh biar bisa kentut. Gitu. Makanya kata ulama kalau dia tidurnya plek begitu bener, kagak batal wudunya, begitu. Kagak batal wudunya. Tapi itu kudu plek-plekan, maksudnya dari mulai merem sampai dia melek itu pantat tetap nempel. Kalau satu waktu kemudian pantatnya geser dalam keadaan dia tidur, batal begitu. Batal begitu. Jadi dan walaupun dia nyender, jadi walaupun nyender di tembok asal pantatnya nempel itu nggak batalin wudu begitu. Maka orang-orang yang lagi khutbah Jumat dia pada tidur tuh, waduh, itu emang mestinya yang dibilangin tuh khotibnya sebenarnya. Jadi khotibnya tuh kalau bisa teriak yang kencang gitu, biar orang pada melek begitu. Khotib siapa nih kan gitu. Kan udah biasa kan khotib apa namanya, ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang udah hafal, kalau udah hafal udah males gitu. Coba sekali-kali yang galakkan dikit begitu. Hadirin dirahmati Allah. Kita semua ini rugi surga gitu. Jadi supaya melek. Udah gitu mana baca teks lagi. Gara-gara baca teks kan dia nunduk akhirat tuh. Jemaahnya kan juga nunduk akhirat, nunduk. Pada tidur.
Kan ya, dulu ceritanya, jadi kata sahabat Nabi Muhammad tuh kalau khutbah matanya tuh ke mata jamaah, jadi matanya tuh ngeliatin orang gitu, jadi matanya bukan ke teks begitu. Iya, nah udahnya begitu, kalau tahu jamaahnya pada begitu, khutbahnya jangan lama-lama gitu. Ya tahu khutbahnya baca teks lama banget. Saya pernah sholat Jumat di mana tuh kita beres sholat jam 12.48, coba bayangin tuh 12.48 baru beres, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jam 12.30 dia masih khutbah pertama tuh, masih baca teks. Orang anak saya juga tidur kiri kanan saya. Emang kebetulan lagi libur tuh, jadi lagi libur saya juga nggak ada jadwal main begitu, main bawa anak gitu, sholat Jumat anak putih. Jadi ya begitu, maka kan nggak ada ini ya, nggak ada aturan kan kalau khutbah tuh kudu make tes apa enggak begitu. Yang penting bagaimana khutbah itu bermanfaat bagi jamaah gitu. Dan Jumatan tuh satu-satunya momen di mana orang muslim secara sukarela mau ngumpul di masjid. Jadi itu kesempatan emas itu bagi para asatid untuk menyampaikan nasihat. Ya kan, dia kan kalau diajak ngaji malam Sabtu gini kan ada ogah gitu. Iya, malam Sabtu, apalagi Sabtu subuh lah, udah dah jauh dah gitu. Satu-satunya waktu di mana secara sukarela tanpa diajakin mau jalan sendiri itu Jumatan loh. Gitu. Makanya khotib Jumat ini kudu variatif nih, menyampaikan ini kesempatan emas begitu. Iya, kesempatan. Udahnya gitu masjid kita nih alhamdulillah enak ini AC. Nggak kayak dulu zaman Nabi kan panas banget. Iya, makanya kata Nabi sebisa mungkin yang pendek-pendek. Iya, karena nabinya ada di situ. Kagak usah pakai Jumatan, tiap hari orang ketemu Nabi. Jadi mau nanya apa-apa nabinya ada. Jadi ngaji, maksudnya ngajinya tuh kagak kudu Jumatan, tiap hari ketemu Nabi. Udahnya gitu Masjid Nabawi atapnya bolong, kagak ada atapnya. Kan yang ada atapnya cuma 2 sop depan doang. Jadi kalau tengah hari bolong panas banget. Maka kata Nabi jangan lama begitu. Iya, artinya nasihatnya sewajar. Nah, kalau di kita nih mumpung orang lagi ngumpul banyak, tempatnya nyaman, sampai gitu. Ya enggak, ya jangan lama-lama amat. Setidaknya inilah kalau bahasa orang sekarang itu kena lah begitu. Darter tordor gitu. Kena semuanya. Iya, biarin. Apalagi kalau dapat di Jumatan di tempat yang ada pejabatnya, cakep banget itu. Ngomonginnya, jabatan ini sementara. Kita semua bakal mempertanggungjawabkan jabatan kita. Kecil besar jabatannya, besar atau kecil anggarannya, semua ada tanggung jawab. Begitu. Itu enak banget itu. Ya paling kan pulang di WhatsApp begitu. Iya, kata pimpinan katanya kurang suka Pak Ustadz kata gitu. Iya. Ya, biarin, khutbah mah emang tanggung jawab, suka gak suka ya bodo amat gitu. Jadi berapa kali saya begitu gitu. Jadi iya, mumpung lah gitu. Emang agama kan isinya nasihat. Kalau di tempat yang banyak orang punya jabatan, ya nasihat itu begitu. Wal hadas tadi kentut. Jadi hadas itu keluar sesuatu, tidur, megang kemaluan. Ini kalau megang kemaluan sih nggak kebayang, kan nggak ada orang lagi sholat megang kemaluan. Bersentuhan dengan lawan jenis, itu juga nggak ada. Ya, bersentuhan dengan lawan jenis. Kemudian yang kelima murtad. Ini hadas. Ini nggak kebayang kalau lagi di sholat. Tapi umumnya yang lagi dalam sholat itu tadi tuh. Dia keluar sesuatu dan juga tidur begitu. Ada gak Ustaz orang lagi sholat tidur? Banyak gitu. Banyak. Iya, lagi sujud kagak bangun-bangun, tidur itu rupanya dia.
Sholat subuh, apalagi dulu kita di pesantren ada sholat tasbih. Sholat tasbihnya jam 10 lagi, 10 malam. Pokoknya semua kegiatan udah selesai, kita nutupnya pakai sholat tasbih. Itu kan sholat tasbih kan sujudnya juga lama karena baca tasbih. Ada orang saking khusyuknya kagak bangun-bangun gitu. Iya lama banget gitu. Emang tidur dia gitu. Iya udah gitu jam 10 kan ya, bukan cuma satu, pengurus juga udah pada capek udah. Jadi sholat tasbih juga gak ada yang ngontrol. Jadi yang beneran serius tuh imam sama 2 sop di depan doang gitu. Orang pengurusnya juga pada tidur juga jam segini. Gitu. Iya akhirnya sekarang sholat tasbih waktu di sekarang aturan sekarang sholat tasbih kagak dibikin jam 10. Aturannya ba'da isya gitu. Jadi ba'da isya malam Jumat dia sholat tasbih. Jadi berhadas. Wa hudutsun najasi yang ketiga keempat. Wa hudutsun najasati yaitu hudus adanya an-najasati, adanya najis. Jadi kalau ada najis di badan kita atau di baju kita, di sejadah kita, maka sholatnya batal. Jadi di tengah-tengah di tengah-tengah sholat tiba-tiba misalnya kejatuhan, misalnya tai burung, di sholatnya kebetulan di luar, jadi masjidnya penuh, dia sholat di luar, kejatuhan tai burungnya di mana? Di bajunya misalnya, begitu, itu najis. Atau juga jatuh bangkai, ya bangkai apa kan? Walaupun ya ini cicak nih jadi perdebatan nih. Kata sebagian ulama, bangkai cicak itu tidak najis. Kenapa dikatakan tidak najis? Karena cicak termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir. Jadi kalau kita gecek ini cicak ada darahnya, cuman darahnya segitu, nggak banyak begitu. Jatuhnya sama kayak nyamuk begitu. Sebagian ulama mengkategorikan hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir itu bangkainya tidak najis gitu. Tapi kalau kita nih kebanyakan ustadz kita kan make Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten tuh semua ini najis gitu. Dia najis. Jadi walaupun itu cicak tidak mengalir, dia termasuk najis. Dan ini cocok sama Imam Nawawi yang Suriah. Jadi kan kalau Syekh Nawawi Banten, Indonesia, ada ulama Syafi'i lagi namanya Imam Nawawi, orang Damaskus. Jadi sama, cicak, kodok termasuk najis, bangkainya termasuk najis. Kalau bangkai ya, kalau yang jatuh cicak beneran begitu, cicak hidup itu bukan najis begitu. Cicak hidup kan emang bukan najis. Ini yang masuk kantong ininya. Walaupun cuma sebentar. Walaupun cuma sebentar begitu. Jadi dia batalkan sholat. Nah, termasuk bagian tubuh kita. Ini ya bagian tubuh ini semua yang nempel di badan kita dan bergerak dengan gerakan kita. Itu bagian tubuh. Kalau dia ada najisnya, dia batal. Kayak ini nih mic. Ini mic ini kabelnya nih termasuk bagian tubuh saya sebab ini bergerak dengan gerakan saya dan ini nyambung. Jadi kalau ditelusurin di ujungnya ada najis itu juga termasuk membatalkan. Makanya kudu diperiksain begitu. Termasuk kan jadi perdebatan orang yang gendong orok ketika sholatnya. Kalau gendong orok sih nggak ada masalah. Yang jadi masalah bagaimana kalau oroknya masih pakai pampers gitu. Ya, masih pakai pampers, namanya bocah. Ya dia bocah mah dimaafin. Kita yang kagak dimaafin gitu karena kita kagak ada alasan begitu. Kalau orang tua yang beser kan punya uzur. Kalau kita kan enggak begitu. Karena bisa orok kita lepas bisa, tapi kalau ini maka ketika digendong tuh pastiin dia bersih. Sebagian ulama bilang kalau dia bergerak terus-terusan dengan gerakannya, kayak orang digendong diikat begitu pakai tali gendongan, itu berarti satu tubuh. Berarti kalau ada najisnya itu orok,
ada pempes yang belum udah dikencingin, itu dianya juga kena najis, batal sholatnya. Tapi kalau modelnya orang tuh berdiri gendong, nanti ruku dia taruh lagi, sujud dia sujud kayak biasa, nanti jadi dia tidak bergerak dengan gerakan si orang yang sholat, jadi dia cuma digendong doang. Nah itu yang sebagian ulama membolehkan, karena jatuhnya tuh kayak ada orang lagi sholat bawa botol isinya kencing begitu. Ini botol nih qaururah botol. Iya, dia ngantongin begitu. Kan nggak kena badan dia, najisnya terjaga itu, nggak nempel kan, nggak menyatu. Itu seperti itu kata sebagian ulama. Cuman sebagai bentuk kehati-hatian itu, jangan sampai kita bawa orok yang oroknya itu masih ada pampers yang udah dikencingin lah begitu. Jadi pada intinya adanya najis di dalam badan atau pakaian itu batalkan sholat. Wan kisyaful aurati yang keberapa nih? 6. Yang ke 1 2 3 5, yang kelima inkisyaful aurah, terbukanya aurat. Aurat kebuka, laki-laki kan dari pusar sampai lutut sebagian kebuka, batal. Tapi kalau terbukanya karena alam seperti angin atau terjadi gempa bumi, itu tidak ada masalah asal langsung ditutup lagi. Di sholat anginnya gede, gara-gara angin kain ngangkat, langsung kalau udah ketahuan ngangkat langsung dibalikin lagi. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau ini kain ngangkat kena angin terus-terusan didiemin, ya batal sholatnya gitu. Jadi terbukanya aurat itu dimaklumi, ditoleransi asal terjadinya karena alam, bukan tangan dan urusan dia. Lalu ketika terbuka dia langsung tutup segera, begitu. Tapi kalau itu terbuka karena ulah manusia, walaupun dia tidak menginginkan, kita lagi sholat, begitu. Ada kipas nih depan kita nih, kipasnya nyala, cuman nomor 1 gitu. Jadi enak-enak aja. Ada bocah iseng mencet nomor 3, udah kencang banget kan ya. Anginnya kencang, kainnya keangkat, kebuka aurat sebentar doang, batal sholat. Sebab nutup aurat itu syarat di tengah-tengah sholat hilang, walaupun sebentar batal. Lah bukan gara-gara kita Ustaz, tapi kan gara-gara orang gitu. Tapi saya nggak ngizinin, kagak ada urusan gitu. Pokoknya yang ditoleransi itu gara-gara alam begitu. Nah, ini mah dia bukan alam, emang bocah lagi sholat, bocah bercanda kiri kanan, akhirnya kita jadi belok misalnya tuh, ya gara-gara bocah main kiri kanan, akhirnya badan kita belok, yang tadinya ngadep kiblat jadi ngadep WC apa mana gitu, batal udah sholat gitu. Tapi kalau karena gempa, lagi sholat kemudian gempa, kemudian belok arahnya, lalu dia balik lagi, nggak ada masalah begitu. Jadi kalau karena ulah manusia itu yang membatalkan. Nah, iya sama. Ya, tergantung singkapnya. Kalau nggak sampai ke buka aurat, nggak ada masalah. Tapi kalau dia singkap sampai ke atas, iya buka aurat. Gitu. Nah, termasuk orang yang pakai bajunya kekecilan, itu sama itu. Pakai baju kekecilan dia ruku, kelihatan itunya. Iya, belahannya mana kagak enak lagi ngeliat kita jadi kagak khusyuk kita. Jadi terbuka itu aurat. Maka bagusnya tuh mensiasati. Kalau ini kan masjid pemukiman ya. Kalau masjid pemukiman sih alhamdulillah. Kalau masjid-masjid kayak di mana tuh Syuhada kan pinggir jalan tuh, dan orang banyak mampir. Kalau bisa sih sediain baju rompi Pakistan tuh ya, rompi Pakistan. Jadi dipinjemin lah, orang mau sholat dipinjemin. Karena ada banyak di kitab Syafi'iyah, termasuk kitab Fathul Mu'in tuh, kitab Fathul Mu'in.
ketika ada orang yang terbuka auratnya di dalam sholat dan kita tahu, kita yang tahu tuh wajib ngebilangin gitu. Nah kan kita kalau ngebilangin doang kan kagak enak kalau kagak ngasih solusi gitu. Mas, kebuka tuh auratnya, lah terus dibalikin sama dia kan gitu. Dibalikin lah terus sholat gua terserah gitu kan. Kalau ngomong, Mas, itu di situ tuh di pojok ada rompi Pakistan, boleh dipakai siapa aja yang mau sholat. Takut kalau nanti kebuka kan, nah kan enak begitu bilangin kan ya. Jadi makanya masjid-masjid di pinggir jalan yang kemungkinan banyak orang datang itu ya sediain lah rompi begitu tuh. Kalau di online kan paling 60.000 70.000, anggarin lah beli 5 apa 10 kan ya gitu, beli taruh nih gitu di apa namanya dipinjemin siapa aja gitu. Ntar ada orang yang kelupaan, gimana Ustaz, make kagak balikin gitu. Ya emang bukan rezeki masjid, berarti itu mau rezeki dia. Iya, nggak ada lah, nggak ada orang yang secara sengaja mau nyolong rompi itu gak ada. Sepanjang kita lihat di masjid-masjid nggak ada apa ceritanya orang sengaja nyolong rompi itu. Kalau kelupaan iya gitu, orang kelupaan iya. Kemudian yang ke berapa nih? Karena mutaghyirun niyati, merubah niat. Jadi niatnya berubah di dalam sholat. Kalau ini sih kagak apa namanya tidak sering terjadi. Tapi yang mungkin kejadian itu seperti orang misal begini. Dia awalnya mau dari awal udah niat nih sholat asar, misalnya sholat asar, dia datang ke masjid musolli fardul asri, sholat Allahu Akbar gitu. Kemudian datang ada orang yang datang muazin gitu, baru dia azan. Nah orang yang tadinya udah niat sholat asar dia rubah, rupanya belum masuk waktu asar. Dia daripada malu terusin aja sholatnya, cuman jadi 2 rakaat, jadi qobliyah asar gitu. Nah itu tuh yang batal sholatnya tuh. Itu merubah niat. Padahal kalau dia yakin waktu sholat udah masuk, sholat tuh enggak. Karena standar waktu standar sholat itu kan waktunya udah masuk, bukan azan. Karena azan tuh kan bisa telat, bisa lebih cepat juga kalau azan. Asal dia yakin waktunya udah masuk, sholat begitu. Itu yang ke-6. Wastidbaru al-kiblati, kemudian istidbar. Istidbar itu apa? Membelakangi atau berpaling dari kiblat, maksudnya begitu. Jadi kiblatnya udah ke sini karena satu keadaan dia belok misalnya. Itu membatalkan sholat begitu. Kalau kiblat, karena kiblat itu syarat. Kita ulangin ya dari kemarin, yang namanya syarat sah sholat itu sedikit aja hilang, sebentar aja hilang syarat sah, sholatnya batal. Nah yang termasuk syarat sah itu adalah menghadap ke kiblat begitu, menghadap ke kiblat. Jadi kalau dia, cuman kalau ada orang kan yang sholat itu ada miring dikit, kalau serang dikit itu kan gak ada masalah. Jadi kita di dalam masalah kiblat ini memang ada 2 kelompok ulama. Yang satu bilangnya sholat itu harus plek-plekan ngadep Ka'bah. Jadi harus presisi, maksudnya begitu. Harus presisi. Ada kelompok ulama yang mengatakan bahwa kewajiban ngadep kiblat itu jihad, arahnya aja. Asal sudah searah dengan arah Ka'bah udah cukup, walaupun mungkin tidak sepresisi yang, karena kewajiban ngadep kiblat plek-plekan ke Ka'bah itu hanya bagi orang yang melihat Ka'bah. Orang yang tidak melihat Ka'bah maka kiblatnya Masjidil Haram. Orang yang tidak tahu di mana Masjidil Haram maka kiblatnya kota Makkah begitu. Jadi sebagian ulama begitu. Nah ini pandangan
Dulu kan jadi masalah waktu Prof. Ali Mustafa Yakub ketua MUI. Jadi MUI itu punya inisiasi hampir setiap tahun. Ketika ada kejadian di mana matahari pas berada di atas Ka'bah, itu kita semua kan disuruh koreksi kiblat. Semua edarannya kan ada. Kalau tahun kemarin, tahun ini kan bulan itu tuh, bulan Juni apa Juli itu kan ya. Jadi MUI ini ada. Nah itu dulu Prof. Ali Mustafa Yakub jadi ketua, jadi imam besar Masjid Istiqlal, itu diajakin debat itu. Jadi ini MUI apaan sih nyuruh-nyuruh orang periksa kiblat? Kalau mau berani meriksa kiblat itu TPU semuanya digeser tuh kiblat itu. Kan TPU kan orang ngadep kiblat tuh wajib tuh. Isi apa jenazah ngadep kiblat tuh wajib. Itu kalau berani TPU semua gitu. Iya. Sampai kita tuh muridnya Prof. Semuanya dapat buku. Jadi khas Prof. Ali Mustafa Yakub tuh kalau ngajar almarhum, dia nulis buku, mahasiswanya dikasih semua bukunya. Termasuk masalah kiblat. Jadi dia punya buku soal kiblat, bahwa kita orang yang secara kasat mata tidak melihat Ka'bah, kewajiban kita tuh jihahnya Ka'bah, arahnya. Jadi kalau kita berada di depan Ka'bah, kita Ka'bah. Jadi Ka'bahnya 20 meter, di situ kita berdiri. Makanya muter tuh, begitu, muter. Nggak boleh nggak boleh arahnya doang, tapi emang benar-benar Ka'bah, begitu. Nah itu tidak mungkin terjadi kalau kita di luar Masjidil Haram. Harus Ka'bah tuh cuman berapa meter kubus begitu kan nggak bisa. Nah ini dari sono ke sono nih, mana nih yang seukuran Ka'bah nih, dari mana ke mana? Ini kan udah kelebaran nih, jauh banget ya, gitu. Jadi Ka'bahnya cuma, makanya kata ulama, Ka'bah tuh bagi yang ngelihat. Orang yang kagak ngelihat Masjidil Haram, nggak Masjidil Haram, berarti kota Makkah. Begitu terus kota kita begitu. Jadi apa namanya, kalau setiap tahun kita harus ada koreksi, itu bukan cuman koreksi kiblat, sholat kita yang kemarin-kemarin batal semua. Karena syarat ini TPU nih apa namanya, jenazah-jenazahnya apa mau dibongkar itu gitu kan ya. Itu Prof. Ali bilang begitu waktu beliau hidup begitu. Jadi kata apa namanya makanya tahun waktu Prof. Ali jadi imam Masjid Istiqlal itu MUI itu nggak ngeluarin edaran setelah itu. Nah sekarang ada lagi itu, saya nggak tahu. Jadi intinya seperti itu. Jadi pokoknya kita ngadep kiblat, orang belok-belok dikit, ada yang serong kanan, serong kiri, itu nggak ada masalah, begitu, nggak ada masalah. Kemudian wal aqlu yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 kiblat, yang ke-8 makan. Al aqlu makan. Jadi makan apa namanya? Ya makan. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam rongga ini nih, batasnya makhraj huruf kho. Kho ini kan apa nih, pangkal tenggorokan ya. Iya. Jadi kalau ada sesuatu di dalam mulut kita tahan begitu. Kalau ludah kan nggak apa-apa, ludah mah kita telan nggak ada. Jadi kalau ada sesuatu yang besar yang bisa dipisahkan dengan, artinya ludah sama barang itu bisa misah, itu kemudian masuk melewati makhraj huruf kho, itu jatuhnya namanya makan. Bisa lagi sholat kayak begitu dia batal. Tapi kalau sesuatu itu emang nggak bisa dipisahin, gitu, kita nggak bisa memisahkan dia dengan ludah. Emang dia nyatu sama ludah, ketelan nggak ada masalah. Batasnya makhraj huruf kho. Sama itu batas puasa juga begitu. Puasa itu batas makhraj huruf kho kecil. Tapi maka kalau masih di dalam mulut nih nggak disebut makan. Wasyurbu dan juga minum yang aku subri ini 9, ini 1 nomor nih, al aklu wasyurbu, makan minum. Wal kohkohatu yang ke-10 adalah kohkoha. Apa kohkoha? Kohkoha itu tertawa terbahak-bahak gitu. Al kohkoha itu tertawa yang bukan terbahak sebenarnya, tertawa yang mengeluarkan huruf. Nah gitu. Jadi kalau timbang senyum doang nggak ada masalah. Senyum lagi sholat dia senyum nggak masalah. Tapi kalau senyumnya ada cekikik-cekikiknya, batal itu. Itu ada suara, berarti itu namanya kohkoha, tertawa dengan mengeluarkan
mengeluarkan suara. Iya. Kadang-kadang bocah begitu tuh kan, sholat sambil nahan tawa. Ada sebagian ulama kita walaupun kagak dipakai gitu. Kohkoha itu bukan tertawa keluar suara, tapi tertawa yang sampai terlihat gigi gerahamnya, walaupun tidak ada suara, itu namanya kohkoha. Tapi ini pandangan yang nggak dipakai. Pandangan ulama soal kohkoha yaitu dia tertawa dan tertawanya keluar dari ketawanya itu huruf walaupun tidak dipahami. Namanya ketawa kan emang kagak dipahami. Jadi pokoknya ada suara yang keluar gara-gara ketawanya begitu. Karena kalau udah keluar huruf berarti jatuhnya kayak ngomong kan batalin sholat. Yang ke-11 terakhir wariddatu, yaitu riddah. Riddah itu murtad begitu. Ini murtad. Ini juga sulit untuk dibayangkan ada orang dalam keadaan sholat kemudian dia murtad. Walaupun kejadiannya ya ada aja. Karena kan orang murtad itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, bisa dengan keyakinan gitu. Iya, dalam hatinya dia meyakini kayaknya emang ada dah nabi lagi setelah Nabi Muhammad, begitu dalam sholat gitu. Ya, imamnya baca panjang, dia Fatihah udah beres, imam belum beres juga baca gitu. Akhirnya dia bengong, mikir kemana-mana gitu. Itu kalau muncul keyakinan yang membuat dia murtad, maka sholatnya batal, imannya juga lepas gitu. Jadi yang ke-11 adalah riddah. Faslun wa raka'atul faraidi, ini insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah lagi di pertemuan akan datang kita lanjutkan. Sebelum tutup, ada pertanyaan? Ada? Kalau ada nasi tinggal gigi gitu kan? Ya. Dikilin sama lidah keluar gitu. Ya. Kalau telan itu batal. Iya, batal. Harus dibuang. Dibuang. Jadi dibuang tuh nih, taruh ini aja sorban gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang masih ganjel di mulut, buang sorban. Gitu. Jadi di sorban ini atau pakai sapu tangan. Berarti di sapu tangannya nanti ada ludah, Ustaz. Ludah mah kagak najis, sisa makanan kagak najis, enggak apa-apa. Emang rada bau aja begitu gitu. Cuman kagak batal, itu lebih baik daripada dia ngeludah ke kiri ada orang, ludah kanan ada orang kan begitu. Dia telan batal. Keluar. Iya pakai tangan nggak apa-apa, pakai tangan diambil, dikantongin, apa disimpan, apa dipeper di celananya nggak ada masalah begitu. Asal daripada dia telan batal sholatnya begitu. Oke? Apa lagi? Oh iya. Iya. Pokoknya kan urutannya dengkul nih. Diputar ke belakang. Kalau orang saking tingginya pakai celana betisnya sampai tinggi banget, pas dia ruku kebuka ya auratnya batal sholat, kebuka itu aurat begitu. Iya makanya itu. Jadi sholat pakaiannya harus diperhatiin. Pokoknya kalau aurat terbuka karena ulah kita sendiri, walaupun sebentar itu sholatnya batal begitu. Ya. Apalagi? Oh ya. Kalau di kapal laut masih tetap wajib ngadep kiblat, karena di kapal laut kita bisa berdiri dan bisa menghadap kiblat gitu. Biasanya kalau yang sering naik kapal laut itu nahkoda tuh kalau kapal belok diputar arah kiblatnya. Jadi kalau di kapal laut sih nggak ada urusan, maksudnya nggak ada keringanan. Pokoknya dia harus tetap berdiri menghadap kiblat begitu. Yang jadi masalah tuh kayak di bis, pesawat, di atas kuda gitu. Itu kata ulama Syafi'i, dia nggak bisa sholat fardu di situ. Sholat yang dilakukan tuh sholat lihurmatil waqti, sholat untuk menghormati
waktu. Karena banyak syarat yang gak terpenuhi, ngadep kiblat gak bisa, berdiri gak bisa. Maka dia sholatnya lihormatil waktu. Nanti sampai tempat di mana dia bisa berdiri ngadep kiblat, dia ulang sholat begitu. Oke? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.